Kita mau belajar firman Tuhan. Siap? Wih, luar biasa Tuhan, dan dunia masih dalam ketakutan. Tadi pagi saya terima berita dari anak saya di Australia. Aduh, di kota Melbourne lebih parah lagi keadaannya. Mau mereka yang melawan didenda, nggak cuma ratusan dolar tapi ribuan dolar. Wih, karena keadaannya makin menakutkan. Ya, kemarin di kota Paris, terjadi lagi. Aduh, pokoknya menakutkan. Nah, saudara, dalam kondisi seperti ini, perlindungan kita cuma satu, yaitu firman Tuhan. Amin. Maka itu pujian yang terakhir kita nyanyikan tadi, firman. Ya, itu keputusan kita. Baik, mari kita baca ayat yang pertama, Yohanes pasal yang ke-10. Ya, Yohanes pasal yang ke-10. Kita lihat ayat ini, ayat yang ke-14 mulai. Baca sama-sama, 1 Yohanes 10 ayat 14. 1, 2, 3. Apabila kepada yang baik dan aku mengenal aku, sama cukup. Maaf Pak Ernest. Saudara, ada 3 poin di ayat ini. Ya, ada 3 poin yang di rumah ngikuti juga ya. Yang pertama, siapa gembala kita yang baik? Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk menentukan dia itu gembala yang baik, ya ini pertanyaan penting ya. Untuk menentukan, untuk membuktikan, untuk meyakinkan Tuhan Yesus itu gembala yang baik, itu diukur oleh apa? Diukur oleh siapa? Yang kuat, betul. Ayo, untuk membuktikan, untuk mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik, yang menentukan dan mengukur itu apa atau siapa? Dombanya. Gimana ukuran dombanya bahwa dia itu gembala yang baik? Begini ya. Kita perlu meragukan nggak bahwa kalau Tuhan Yesus itu gembala yang baik? Betul? Yakin? Nah, ini masalahnya. Maka itu saya tanya, jadi untuk menentukan dia itu gembala yang baik, betul saudara jawab, yang menentukan adalah dombanya. Yaitu kalau dombanya ngapain, ayo? Apa? Menurut. Betul tidak? Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Bahkan kita percaya nggak sangat baik. Nah, tapi kebaikan Tuhan nggak akan dirasakan oleh para domba kalau dombanya dablek, keras kepala, kepala batu, kepala angin, aduh semua. Loh, iya atau tidak? Dia gembala yang baik. Oh, kita nggak ragu-ragu. Nah, kitanya ini loh, dombanya ini loh, mau nurut atau tidak? Jangan tersinggung ya, saya punya kalimat yang nggak enak ini. Yang di rumah perhatikan baik-baik. Bertobat. Ketuanya, maaf. Mana yang lebih benar? Pinter, nurut, atau bodoh tapi keras kepala? Loh, ini kan gak enak. Ngerti gak pertanyaan saya? Nah, ayo jujur, yang namanya domba model kita ini, banyak nurutnya atau banyak bandelnya? Tertawa semua lu Tuhan. Oh, Tuhan tahu. Ini masalahnya. Maka itu saya ulangi lagi, dia itu gembala yang baik, kita nggak perlu ragu. Kok nggak amin sih? Yang menentukan adalah kitanya ini. Nah, terus kurang ajarnya kita loh saudara. Ketika kita nggak nurut, coba sebut apa yang terjadi pada seekor domba kalau dia nggak nurut gembalanya? Tersesat. Oke, sebelum tersesat, tersesat itu kejauhan. Ayo ngalami apa? Benturan. Ayo, lebih umum lagi. Domba yang bandel nggak menurut gembalanya, celaka. Akan ngalami bahaya. Ada binatang buas yang mengincar. Saudara renungkan ini. Nah, kurang ajarnya kita, ketika kita celaka dalam bentuk apa saja, sering gak kita nyalakan gembala kita? Tuhan sih, aku kan sudah berdoa, aku sudah begini. Ayo, sering tidak? Nah, itu loh.
Padahal gembalanya sangat baik, kitanya yang tidak baik. Maka itu ini poin yang pertama. Untuk saudara dan saya bisa tetap menikmati kebaikan Tuhan sebagai gembala kita, cuma satu yang Tuhan minta. Apa tadi? Nurut. Sudah gak mau yang lain. Siapa pernah mikir gini? Kenapa sih Tuhan gak bilang, hai kamu kucing-kucingku? Kenapa Tuhan Yesus bilang, hai kamu domba-dombaku? Ayo, siapa bisa jawab? Serius ini. Ayo, apa bedanya kucing dengan domba? Domba mudah sesat. Iya, domba mudah sesat. Apalagi kalau kucing? Kalau kucing? Liar. Bukan. Kucing pintar, domba bodoh. Iya, itu. Kucing itu pintar, domba itu bodoh. Ayo, siapa pernah buang kucing jauh-jauh? Ya. Nah, terus jujur loh. Kita belum nyampe rumah, dia nyampe duluan. Loh, betul tidak? Loh, iya atau tidak? Itu kucing itu luar biasa. Jadi kita jengkel, kok kamu nyampe duluan? Nah, saudara, tapi domba keluarkan dari kandangnya cuma jarak 10 meter. Sudah mbe, tola-tola ini kemana sudah gak tahu. Nah ini loh yang saya katakan, pinter gak nurut masih lumayan. Sudah goblok tapi aduh, terlalu betul. Ya tidak? Nah maka itu nurutlah apa yang dia katakan. Biasanya kan begitu, yang pintar pasti akan nurut. Oh gitu, nah katanya Pak Edo, biasanya yang pinter pasti nurut. Belum tentu juga loh, belum tentu juga. Pokoknya sifat dasar manusia itu ampun. Betul tidak? Nah, maka itu hari ini kita belajar. Kalau ada di antara kita, maaf, tidak merasakan kebaikan Tuhan, yang salah pasti diri sendiri. Karena nggak nurut. Hal kedua, ya, ini bagus sekali. Hal kedua, akulah gembala yang baik dan ayo, ayat 14. Dan nah, Tuhan Yesus gembala yang baik itu kenal domba-dombanya. Lagi sekali, ini gak perlu kita ragukan. Amin. Tuhan Yesus sangat kenal kita. Betul atau tidak? Sangat. Tapi masalahnya, hal ketiga apa? Baca ayat 14. Hal ketiga. Nah, ini masalahnya. Kalau ditanya, kamu kenal Tuhan? Oh kenal. Kamu kenal Tuhan Yesus gembala yang baik? Oh kenal. Betul tidak? Itu jawaban kita. Nah, sekarang saya minta jawab. Beri saya satu bukti bahwa kita mengenal seseorang. Bukti aja yang paling gampang. Percaya. Yang lain, ayo bukti bahwa kita mengenal seseorang. Satu, apa? Yakin, ya. Tahu namanya, Pak Beni. Hafal ulang. Oh, itu sedunia, itu duniawi betul itu. Hafal ulang tahunnya. Nggak setuju? Ayo, yang lain lagi. Apa buktinya bahwa kita mengenal Tuhan Yesus? Satu aja. Akrab. Oke, hampir betul. Belum. Mengenal firman-Nya, suaranya. Terrohani itu. Yang umum saja, mengenal. Tahu sifatnya. Ayo, apalagi? Apa? Ingat wajahnya. Oke, enggak apa-apa. Ayo, lagi. Kenapa bergaul karib? Oke, hampir betul. Satu lagi, melangkah lagi. Bergaul kali, mengenal wajahnya, mengenal suaranya, betul semuanya. Oke. Nah, ada lagi? Gini. Kenapa? Rela berkorban. Oke, terlalu jauh. Gini loh. Nah, ini yang saya tunggu. Tahu sifat-sifatnya yang saya mau katakan. Satu saja tanda bahwa kita mengenal seseorang. Pasti kita jarang bertengkar dengan dia. Loh kok? Loh betul tidak? Loh ya atau tidak?
Nah, maka itu suami istri yang rajin bertengkar. Tidak mengenal. Loh, iya toh. Kalau kita kenal seseorang, hampir jarang kita bertengkar karena kenal. Mungkin saudara bingung. Bertengkar, mas, saya nggak pernah bertengkar dengan Tuhan kok. Saya buktikan. Yang namanya murid Tuhan Yesus, yang namanya orang Kristen, anak papa di surga. Pernah atau sering kita kecewa dengan Tuhan? Ayo jawab, pernah atau sering kita kecewa dengan Tuhan? Nah, itu tandanya belum kenal. Loh ya toh, kalau kita mengenal seseorang, kita tahu. Bahkan dia belum ngomong apa saja, dalam gerak-geriknya kita tahu. Karena kita kenal. Saudara, ini loh yang Tuhan mau. Maka itu jangan ngomong tentang hal yang lain untuk mengenal Tuhan selain kita masih suka nyalakan Tuhan atau tidak dalam hidup ini. Mungkin pertanyaan ini agak aneh. Masa sih kita ini berani menyalahkan Tuhan? Buktinya, berani gak kita menyalahkan Tuhan? Lah jawab. Berani gak kita menyalahkan Tuhan? Loh, saya kok. Berani kita menyalahkan Tuhan? Sering. Bukankah aku sudah berdoa Tuhan? Kenapa tuh gak dengar doaku? Lah itu kan nyalakan. Saudara, ayo kita periksa hidup kita seberapa jauh kita mengenal Dia. Ayat 11. Ya, masih Yohanes 10 ayat 11. Saudara baca 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-domba. Wih, luar biasa. Gembala yang baik, dia memberikan nyawanya. Maka itu hari ini saudara, kita harus yakin. Karena Papa kita itu luar biasa. Dia memberikan nyawanya kepada kita. Jadi mulai hari ini tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang takut menghadapi hidup ini. Diulangi lagi oleh Tuhan Yesus di ayat 16. Ya. Maaf, ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku bagaimana memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Wih, luar biasa. Amin. Nah, untuk ini kita nggak perlu takut menghadapi apapun juga, karena Tuhan Yesus itu sudah memberikan nyawanya kepada kita. Ayo mulai hari ini kita serius mengambil keputusan untuk melakukan, untuk mengikuti, untuk mentaati apapun juga yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Alasannya ada 2 kok. Untuk kita nurut itu alasannya cuma 2. Ya, perhatikan. Maka itu kalau masih ada di antara kita, kalimat ini saya pakai. Kalau Anda di antara kita sampai hari ini masih kesulitan untuk nurut, untuk taat kepada Tuhan, berarti orang itu belum mengerti 2 hal ini. Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus nurut? Nomor 1, yang namanya manusia itu hari esok, hari depan bisa tahu nggak? Sama sekali. Jangan lagi hari esok, 1 jam setelah ini loh. Jangan bilang, saudara 1 jam setelah ini apa? Bubar, pulang. Awas loh begitu. Bukan itu saya tanya. Betul tidak? 1 jam setelah ini kita tuh nggak tahu. Nah, yang paling tahu siapa? Tuhan. Nah, ini alasan pertama kita nurut. Sebab ke depan ini kita nggak tahu apa-apa. Maka itu nurutlah pada yang tahu. Betul tidak? Sudah nggak tahu, sok tahu lagi. Banyak nggak di antara kita begitu? Sudah nggak tahu, sok tahu lagi. Jadi kata sok itu kita nggak tahu. Sok kaya kamu, sok pinter kamu. Ngerti nggak kalimat itu? Jadi kita tuh nggak tahu apa-apa, saudara. Nurut.
Maka itu kok saudara baca Yohanes 10 ini luar biasa. Hubungan gembala dengan domba dan domba dengan gembala itu penting sekali. Yang kedua, kenapa kita nurut? Ini, dengar pertanyaan ini ya. Kita punya banyak musuh nggak? Ayo baca, jawab. Kita punya banyak musuh nggak? Bukan orang, bukan tetangga, bukan mama mantu, awas ya. Ada banyak musuh nggak? Banyak dosa-dosa itu. Nah sekarang musuh paling ditakuti adalah corona ini. Betul? Nah sekarang saya tanya, ini tentang ilmu perang. Dalam sebuah peperangan, yang aja 2 negara ya sedang perang. Walaupun satu negara ini perlengkapan senjatanya, hebat luar biasa. Oh nggak salah nanti sore atau nanti malam saya lupa. Akan ada berita di Metro TV. Hebat itu. Ternyata perusahaan Pindad itu singkatan apa ya? Perusahaan Pindad Bandung yang berupa apa? Buat senjata-senjata. Pindad singkatan apa ya? Pindad perusahaan. Pokoknya begitu ya. Angkatan darat adanya. Ternyata berapa persenjataan dibuat oleh PT Pindad Indonesia itu diakui internasional. Keren juga. Nah, saya beritahu. Seandainya ada 2 negara perang dan salah satu dari 2 negara ini dipersenjatai dengan senjata-senjata yang canggih, yang hebat. Tapi begini masalahnya. Yang dipersenjatai canggih itu nggak pernah lihat model bentuk musuhnya. Tapi yang tidak dipersenjatai dengan hebat itu bisa melihat yang disenjatai dengan hebat. Ngerti nggak pertanyaannya? Perang model begini, pihak yang satu nggak bisa melihat, tapi pihak yang bisa melihat. Gimana sih saya ngomong? Pelan-pelan, coba ulangi lagi. Dalam peperangan, ya tentara negara satu itu bisa melihat apa saja yang musuhnya lakukan, tapi yang bisa dilihat ini nggak bisa melihat musuhnya dari sebelah mana. Ngerti nggak pertanyaan saya? Mudah-mudahan ya ngerti. Pinter semua kalau begitu. Nah, walaupun yang dipersenjatai canggih, tapi kalau nggak pernah ngelihat bentuk musuh nyerang dari mana, bakal kalah yang mana? Ayo, antara yang bisa ngelihat dan nggak bisa ngelihat, yang kalah yang mana? Nah, antara kita dengan nggak usah jauh-jauh dulu, virus corona itu. Antara kita dengan mereka, perang model begini yang bakal kalah siapa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Sebab kita nggak bisa. Kenapa? Iya, karena kita nggak bisa ngelihat mereka. Saudara, begitu pula si jahat. Antara setan dengan kita, siapa bisa ngelihat siapa, siapa nggak bisa ngelihat siapa? Setan bisa lihat kita. Nah, perang model begini, kalau nggak nurut pada komandan, walaupun senjata kita hebat sekali, ini loh masalahnya. Jadi lagi sekali saya katakan, kenapa kita harus nurut? Ada 2 alasannya. Satu, karena kita tidak tahu. kita nggak tahu ke depan ini mau ada apa. Sejam kemudian kita nggak tahu. Yang kedua, kenapa kita harus nurut? Karena kita tidak melihat. Karena kita nggak bisa melihat musuh kita bisa melihat kita. Renungkan ini. Betapa berbahayanya di dalam peperangan seperti ini kalau kita nggak taat pada komandan kita. Betul atau tidak? Nah, siapa komandan kita di sini? Tuhan Yesus, gembala yang baik. Nah, maka itu dalam ilmu perang, satu yang tidak boleh dihancurkan musuh sebelum perang, yaitu komunikasi. Loh, betul tidak? Kalau komunikasi terputus antara komandan dengan prajurit, habis. Nah, ini yang diincar oleh iblis, yaitu komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Bukan gak berdoa loh, bukan. Tapi bersekutu, dengar. Maka itu dalam perang itu alat komunikasi itu yang paling dijaga.
Karena begitu setan bisa putuskan komunikasi prajurit dengan komandan, habis. Ayat yang ke-27. Ini bagus sekali. Masih ayat pasal 10 ya. Ayat 27. Maka itu saudara hari ini, ayo kita nurut betul. Ayat 27. Kita baca sama-sama ya, Yohanes 10. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Ini kuncinya. Domba-domba harus apa? Suara gembala. Maka itu saya selalu mengatakan kalimatnya. Kalau begitu, mendengar suara gembala dengan makan, mana lebih penting? Apa jawab makan kamu? Ngerti enggak? Mendengar suara gembala itu jauh lebih penting. Makan itu gampang. Kok bisa gampang? Ya itu, selama kita nurut gembala, pasti gembala sediakan makanan enggak? Enggak. Kalau bilang makanan kencang amenya. Jadi di mana ada gembala yang baik, di situ domba-domba enggak akan kekurangan. Amin. Karena dia gembala yang baik. Maka itu tidak ada syarat yang lain kecuali domba-dombaku mendengarkan suaraku. Lagi sekali, kenapa kita harus taat? Ini harus diulang-ulang. Satu, kenapa kita harus taat? Karena kita nggak tahu di depan itu ada apa. Yang kedua, kenapa kita harus taat? Karena kita nggak bisa melihat musuh kita. Musuh kita bisa melihat kita. Wih, itu mengerikan loh saudara. Perang model begini. Jadi ketaatan itu mutlak, itu penting. Ketaatan itu luar biasa. Maka itu kalau Roh Kudus, ya lewat Roh Kudus Tuhan bicara kepada kita, lakukan. Karena itu yang Tuhan rindukan. Lanjut, setelah domba-dombaku mendengarkan suaraku dan diulang lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus kenal kami semuanya. Hebat enggak? Tapi timbal baliknya kita harus apa? Mengenal Dia. Bagaimana bentuk mengenal tadi? Yaitu tahu sifat-sifatnya, enggak pernah bertengkar. Ya, maka itu suami istri, jujur ya, sudah berapa tahun kita menikah? Sekian puluh tahun. Bukan cuma angkanya yang penting, tapi buktikan di rumah. Kalau kita menikah sudah 30 tahun, 40 tahun, tapi masih rajin bertengkar, berarti tahun-tahun yang dilewati belum kenal. Nah pertanyaannya, sekian puluh tahun di rumah berdua, tinggal satu tempat tidur, kok nggak kenal, terus dua orang ini ngapain? Ngerti nggak pertanyaannya? Aneh sekali. Kok bisa nggak kenal? Nah, maka itu ini cuma ilustrasi ya, jangan tersinggung. Jadi kalau sudah saling kenal, maaf, ini saya beri contoh agak jorok, tapi untuk membuktikan, kalau sudah saling kenal, maaf, termasuk bau kentutnya kenal nggak? Loh, saya tanya kok ini agak jorok, betul. Maka itu kalau sampai ada dua orang suami istri saja berdua, terus ada bau kentut, itu ribut. Ini siapa kentut? Ini siapa kentut? Tuh berarti nggak kenal dia. Loh maaf, apalagi cuma berdua. Kalau dia nggak kentut, ya yang satu dong. Kenapa ribut? Loh itu loh, bukti kita tuh nggak kenal. Maaf. Ya jadi mengenal itu hal-hal yang kecil. Maaf, hal-hal yang kecil kita harus perhatikan. Setuju ya ngomong itu? Nah seperti itu dengan Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Loh kok tertawa lagi? Kenapa? Kalimat yang terakhir ayat 27. Dan ayo dan. Nah, domba-domba ngapain? Mengikut gembala. Ini kan luar biasa kalau kita hidup seperti ini, saudara. Betul tidak? Pasti menyenangkan kalau kita hidup seperti ini.
Sungguh, terima kasih Bapak, terima kasih. Ini dia. Ayat 28. Ayat 29. Ayat 28 dulu. Diulangi lagi. Dan Tuhan Yesus bagaimana? Dia memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sebab ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini jaminan. Tapi jangan salah ngerti. Ada doktrin yang membuat banyak orang jadi kacau. Berarti orang yang sudah diselamatkan, karena ada kata pasti. Orang yang sudah di tangan Tuhan. Ayat berapa tadi ya? Yang ayat 28 itu. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya percaya. Tapi pertanyaannya, kita bisa nggak lari dari dekapan Bapa di surga? Bisa. Nah, kita ini dombain nakal. Loh, betul tidak? Walaupun jaminannya pasti. Ya. Contoh, kalau kita tadi masuk ya ke tempat ini, di depan, di bawah ada pagar tinggi nggak besi. Loh, ada nggak? Nah, saya beri contoh, bukan orang, ada anjing saja. Ya, ada anjing yang nakal, sudah dipagarin, tapi dia masih mau lompat. Nah, begitu dia lompat, keluar dari perlindungan, ada mobil, ya namanya anjing, ketabrak mobil. Yang salah siapa? Ayo, ya anjingnya, bukan pagarnya. Kok pagar disalahkan? Ngerti tidak? Nah, ini saya selalu bicara ini dengan orang yang memaksa doktrin. Itu namanya doktrin Calvinis. Ya, selamat memang selamat, tapi sekarang tergantung kita masih mau nurut tidak dari perlindungan itu. Memang selama kita dalam pelukan Bapa, selama kita ada di dalam perlindungan Gembala, aman. Tapi lagi sekali namanya domba. Bisa nakal tidak? Sering kok bisa, enak aja. Kita sering nakal. Ini yang kita harus ikuti. Terima kasih Bapak, jaminannya memang luar biasa. Nah, saya ingin kembali ke ayat 27. Coba baca lagi kalimat pertama. Ini yang menarik. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berarti seharusnya antara gembala dengan kita para domba, seharusnya menurut ayat 27 kalimat pertama, seharusnya antara gembala dengan kita dengan gembala kita, yang lebih banyak ngomong itu siapa? Ayo jawab. Gembala. Tapi faktanya betul tidak? Ngapain banyak ngomong? Lebih baik kita dengar dia. Amin. Lebih baik kita dengarkan dia. Ikuti apa yang dia mau. Lagi sekali, kenapa kita taat tadi? Ayo, kenapa kita taat terus diulang-ulang? Karena kita nggak tahu di depan ini mau ada apa, kita nggak tahu. Yang kedua, kenapa kita taat? Karena kita nggak bisa melihat musuh kita. Dari mana nyerangnya, pakai apa senjatanya, bentuknya seperti apa, kita nggak tahu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Maka itu pagi-pagi bangun, tenang sebentar, tunggu, rileks, dengarkan, gembala kita akan bicara kepada kita. Jangan pagi-pagi bangun nyerocos dulu. Karena aku gak nyedot tuh tadi baca. Nah, kalau kita ngomong terus, Tuhannya yang diam. Betul nggak? Nah, itu dia. Siapa pernah
ngalami? Ya pasti ada di antara kita pernah ngalami. Karena kita lagi emosi ya, ngomong lewat telepon, ternyata yang sebelah sana sudah mati teleponnya, kita ngomong terus. Lu pernah ngalami itu? Lu ayo pernah ngalami enggak? Nah itu dia seperti itu gembala kita. Kalau kita ngomong terus dia diem dah. Maka itu ini konsep yang penting. Yang berikut, sekalipun kita tahu bahwa domba-domba mendengarkan suara gembala, pertanyaan saya, apakah pengertian ini berarti dalam hidup kita nggak pernah ada suara lain kecuali suara gembala kita? Ayo, ini penting pertanyaannya. Loh, jawab. Berarti apakah dalam hidup kita itu nggak ada suara-suara lain? Ini masalahnya. Dalam hidup kita pasti ada suara-suara yang lain. Ayo sebutkan, suara apa yang paling banyak? Pura-pura duit, susah bener ngomong. Nah, betul tidak? Baru duduk di WC maksudnya, sudah mikir duit lagi. Baru duduk mau makan, duit lagi. Ada nggak seperti itu? Banyak. Baru mau tidur, sudah duit lagi. Itu orang kalau dioperasi otaknya duit semua itu. Maaf. Nah, jadi duit itu bisa ngomong nggak? Wih, bisa loh. Ayo ngaku, betul nggak? Duit itu bisa ngomong. Wih, ini luar biasa. Maka itu ayo kita belajar. Saudara, ini konsep yang penting dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar. Uang itu bisa ngomong. Kok nggak amin sih? Biasanya uang kalau ngomongnya apa? Uang. Ambil saya kurang, apalagi kurang. Ayo, biasanya kalau uang itu ngomongnya gimana? Ambil saya, betul, kurang, apalagi belanjakan saya. Enggak, justru uang nggak begitu. Cari saya, apalagi. Ayo, satu lagi, saya mau tunggu satu. Uang itu kalau bicara apa? Penting ini sekarang. Kejar saya, hampir betul. Simpen saja. Oke. Uang itu kalau ngomong ikut aku. Kejar saya. Betul itu. Utang saya. Apa? Utang saya. Utang. Nah, saudara, masalahnya dalam hidup ini ada banyak suara. Ini yang kita harus pilih, suara siapa. Ada nggak suara hati? Ada. Nah, biasanya suara hati ini lebih banyak negatifnya atau positifnya? Suara hati banyak negatifnya karena itu kedagingan kita. Kecuali yang paling dalam, ya Roh Kudus yang bicara. Ini umum. Saudara, maka itu walaupun Tuhan Yesus sudah mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, tapi kita tetap harus milih karena ada banyak suara yang muncul. Nah, di sini kita latihan. Latihan apa? Untuk mendengarkan suara siapa? Begini. Bisa nggak orang itu jadi langganan suara setan? Sangat bisa. Nah, orang yang sudah dikenal oleh setan ini jadi langganan. Sering dimasukin kata-kata yang pendek-pendek tapi nyelekit, tau nggak? Jengkel, tersinggung. Nah, itulah hal-hal kecil. Nah, itu suara-suara yang merusak hidup iman kita. Jadi ayo mulai hari ini saudara, tidak ada suara lain kita mau dengarkan kecuali suara siapa? Yesus Tuhan, gembala yang baik itu. Di dalam sebuah kesunyian yang sangat sunyi. Jadi pernah tau kita ngalami, kok nggak ada suara apa-apa ya? Suara angin pun nggak dengar, misalnya. Tetap nggak ada suara hati kita? Tetap nggak ada suara pikiran kita?
maka itu kita harus milih suara siapa yang kita mau dengarkan. Ini fakta dalam hidup kita. Ya, jadi ambil keputusan mulai hari ini untuk Tuhan berbicara kepada kita. Saya beri contoh Yeremia 18. Ini contoh yang manis sekali ya. Yeremia 18 mulai ayat yang pertama. Yeremia 18 mulai ayat yang pertama. Jadi Tuhan itu bisa berbicara kepada kita dengan banyak cara. Ya, saya pesan kepada semua saudara, jangan mengharapkan Tuhan berbicara dengan suara yang kedengaran lewat telinga. Jangan ya. Ya, bisa berbahaya. Ya, selama saya jadi hamba Tuhan baru 2 kali itu mendengar lewat telinga, dan saya tidak berharap seperti itu karena saya percaya gembala yang baik itu bisa bicara dengan cara apa saja. Oke? Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia. Nah, kalau saudara mendengar, membaca kisah seperti ini, itu jangan diterjemahkan, kenapa Ben? Ada masalah? Enggak. Jangan terjemahkan gini. Wih, berarti Tuhan ngomong, hai anakku, bukan begitu. Ini suara dari dalam hati Yeremia. Ya, firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia, bunyinya. Walaupun ada kata bunyinya, tapi jangan berharap ada suara. Tapi itu suara yang diam di dalam hati kita. Biasanya berupa ide atau perasaan. Ya, diberi perasaan. Sesuatu yang muncul di hati kita. Bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lagi sekali, ini pun bukan lewat kuping. Hai Yeremia, sekarang kamu pergi ke rumah orang buat gerabah yang buat periuk di situ. Enggak, bukan suara itu, lembut dari hati. Tuhan berbicara. Ya, ini salah satu cara Tuhan. Maka itu saya ulangi, jangan mengharapkan ada suara yang bagaimana begitu ya. Nah, saya beri contoh lagi, Kisah Rasul pasal 8. Beri tandanya Yeremia 18, nanti kita kembali ke situ. Kisah Rasul pasal 8. Coba kita lihat, ini pengalaman Filipus. Ayat 26. Ya, Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebuah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus dan seterusnya. Nah, ini Tuhan bisa bicara lewat malaikat. Lagi sekali bukan malaikat yang sudah datang dengan terang lalu pakai sayap. Tidak, saudara. Pokoknya Tuhan berbicara. Nah, maka itu jaga hati kita. Jangan menganggap kalau Tuhan bicara, wah nanti kita lebih hebat. Awas, itu jadi sombong. Tidak. Nah, ini yang Tuhan ingin kita mengerti. Ya, kembali ke Yeremia 18. Berarti kalau ayat 2, Tuhan berbicara segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Logika kita berarti di rumah tukang periuk ada ibadah tidak? Ada. Karena ada perkataan-perkataan Tuhan. Betul toh? Seperti sekarang di rumah Pak Dadang ada ibadah dan ada firman Tuhan. Tapi lihat, nah ini loh, sama seperti ayat 27 di Kisah Rasul 8 tadi. Lalu berangkatlah Filipus. Setelah dia mendengar perintah suruh turun ke sebelah selatan, ke jalan yang sunyi. Nah, begitu pula ayat 3 Yeremia 18. Apa katanya? Ayo baca ayat 3 Yeremia 18. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Stop dulu. Nah, ini bukti. Jadi Yeremia taat tidak? Filipus taat tidak? Taat. Maka itu kunci kemenangan kita, kunci keberhasilan kita adalah ketaatan kita. Amin.
Tuhan ngomong apa saja lakukan, nggak usah ragu-ragu. Ini ketaatan kita yang perlu. Kebetulan masih ayat 3 ya, Yeremia 18, ia sedang bekerja dengan pelarikan. Nah, ada ibadah nggak di rumah tukang periuk? Tidak ada. Padahal padahal Tuhan berkata, pergilah kamu ke rumah tukang periuk, karena di situ aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku. Nah, sampai rumah tukang periuknya sendiri lagi, nggak ada orang lain. Lalu di mana firman Tuhan akan didengar oleh Yeremia? Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku. Bunyinya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi Yeremia mendengar firman Tuhan lewat apa? Ayo, lewat apa? Ayo, jawab yang betul. Penglihatan. Nah, hampir betul, bukan? Iya, melihat sesuatu, bukan mendengar. Melihat sesuatu. Saya masih ingat pengalaman teman saya, Pak Pendeta Markus, dia sudah meninggal dari Malang, ya. Suatu hari, saudara, dia sangat kecewa, putus asa dengan Tuhan. Dan hari itu istrinya pun gak bisa buat apa-apa. Memang pelayanannya sulit di satu daerah yang bukan gampang untuk diinjili. Masuk tahun keempat, pagi itu dia bicara pada suaminya, "Mak, aku mau berhenti aja melayani." Sambil dia marah-marah, Tuhan gak bertanggung jawab. Ini anak kita gak bisa bayar sekolah, ini begini. Nah, istrinya pun gak bisa apa-apa. Lalu Pak Markus ini duduk di teras rumahnya. Ini kesaksian yang luar biasa. Masih marah dengan Tuhan. Sambil dia mikir mau bagaimana. Kalau aku gak melayani Tuhan, aku kerja apa untuk biaya hidup anak-anak ini. Dalam keadaan marah. Nah, di depan, di halaman rumahnya ada rumput ya. Banyak gak rumput yang ada bunganya? Banyak toh. Saudara, dia lihat ada kupu-kupu hinggap ke bunga-bunga rumput. Pindah satu, bunga yang satu pindah terbang. Enggak lama balik lagi. Terus begitu. Saudara, enggak ada khotbah, enggak ada apa-apa. Dia lagi marah dengan Tuhan. Tiba-tiba Pak Markus ini menjerit, istrinya kaget. Waduh, kalau saya ingat kesaksian itu istrinya kalau cerita lucu sekali. Istrinya bilang gini, "Saya pikir dia stroke." "Loh, kenapa kamu mikir dia stroke?" "Karena menjerit." "Tuhan, ampuni saya." Lari istrinya. "Ada apa ini? Ada apa?" "Dengarkan kesaksian. Aku bertobat. Aku bersalah." "Loh, kenapa?" Istrinya pikir ada orang yang datang. Enggak. Ternyata waktu dia lagi marah dengan Tuhan, hidup kok begitu berat. Dia lihat kupu-kupu. Dalam hatinya timbul suara. Siapa yang nanam rumput itu sampai berbunga? Lihat kupu-kupu itu. Kalau aku bisa memelihara kupu-kupu itu dengan menyediakan rumput saja, bukan bunga yang bagus, yang bunga apa. Apalagi masa aku gak memperhatikan kamu. Ngerti gak kesaksian itu? Sampai hari meninggalnya, tua, umur 80 lebih. Maka itu waktu dia meninggal, saya juga hadir pemakaman, karena itu kesaksian yang luar biasa. Jadi Tuhan bisa bicara kepada kita. Kenapa, Ben? Oh. Kalau Tuhan bisa bicara dengan cara apa saja, itulah gembala yang baik. Amin. Maka itu domba-domba harus mendengar suaranya. Jadi di rumah tukang periuk nggak ada khotbah. Yeremia yang melihat sesuatu, tapi itu firman. Indah bukan? Maka itu jangan beralasan, "Kok aku nggak dengar suara Tuhan ya? Apakah aku salah?" Enggak, jangan begitu.
Tuhan bisa bicara dengan cara apa saja. Lagi sekali, Tuhan bisa bicara kepada kita dengan cara apa saja. Satu kali kesaksian lagi, ada seorang hamba Tuhan, dia kecewa. Nah, terus ada seorang pengusaha, ya namanya Tan Ekwan, ya, pengusaha kaya, dia mengasihi Tuhan juga. Nah, dia mendirikan banyak gereja. Nah, salah satu dari pendetanya ini mengalami masalah berat. Padahal pelayanannya bagus. Nah, kebetulan pas hari itu salah satu cucu Pak Tan Ekwan ini tahu buat streaming, tahu ya? Tahu apa? Yang sulaman itu. Streaming ya, betul? Tahu nggak? Yang pakai benang, ada bulat kayunya. Tahu tidak? Nah, apa sih? Streaming tahu sampai sekarang saya tahunya streaming, betul nggak? Yang disulam itu Kristi. Oke, begitu sudah. Ya, tahu ya sulaman itu. Nah, siapa yang pernah melihat barang itu? Ada dua sisi yang berbeda. Ayo, iya atau tidak? Ada dua sisi yang berbeda. Coba renungkan. Lu iya atau tidak? Oke. Tahu perbedaannya? Drastis atau mirip-mirip? Bedanya jauh. Ngerti nggak? Lo ngerti nggak? Ini penting loh saudara. Nah, saya ingat kesaksian itu. Lalu hamba Tuhan ini diajak oleh Pak Tan Ekwan untuk melihat streaming yang dibuat cucunya, dan belum diselesaikan. Jadi sisa benang-benang yang di bagian belakang belum diguntingin, ya, masih berantakan begitu. Nah, seringkali kalau kita lihat di bagian bawahnya, kelihatan gambar apa enggak? Sama sekali. Betul kan? Apa ini? Tapi kalau kita lihat bagian depannya, lo ngerti tidak? Jelas. Nah, saudara, ketika banyak kesulitan dalam hidup kita yang kita hadapi, belajarlah. Jangan cuma melihat yang di bagian belakang atau di bagian bawah. Tinggalkan, lihat di bagian yang lain. Ngerti nggak ilustrasinya? Akhirnya hamba Tuhan ini dipulihkan Tuhan, karena dia melihat seringkali hal yang negatif, hal yang salah di hidupnya. Pada di sisi yang satu, harus kita lihat itu indah luar biasa. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Maka itu kesulitan apapun kita hadapi, ayo kita lihat sisi yang satu lagi. Dalam semua keadaan, penting sekali dalam hidup kita menemukan konsep ini. Hasilnya nanti akan luar biasa, saudara. Amin. Nah, apa tadi langsung bilang Kristi? Oh, begitu sudah. Iya. Apa? Masing-masing daerah punya istilah, tapi ngerti ya. Nah, itulah hidup. Selalu ada dua sisi. Ya, kita harus melihatnya dua-dua. Nggak boleh cuma salah satu saja. Itu papa kita dalam mendidik kita. Oke. Ada hal yang menarik, saudara. Kita buka Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ayat 32. Saya berusaha lama untuk mengerti ayat ini. Mazmur 8 ayat 32. Apa satu kali ini, tunggu. Oh, Mazmur 32 ayat 8. Maaf, saya kebalik. Mazmur 32 ayat 8. Nah, saya berusaha mengerti lama. Mazmur 32 ayat 8.
Semuanya buka. Ada Mazmur 32 ayat 8. 3 hal yang kita temukan. Apa yang Papa buat atas kita? 1, aku hendak mengajar. Stop dulu. Nah, biasanya kalau mengajar itu pakai apa? Mulut, bukan? Loh, betul tidak? Pakai kata-kata, bukan? Yang kedua, dan ayo baca, dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Sama, saya tanya lagi. Kalau ada orang menunjukkan jalan kepada kita, juga pakai apa? Mulut, memberitahu. Betul? Yang ketiga, aku hendak memberi nasihat. Pakai apa? Mulut juga. Tapi ini yang kaget. Papa pakai apanya? Baca. Nah, mataku tertuju kepadamu. Padahal mau mengajar, mau menunjukkan jalan, mau menasihati. Ayo, aneh nggak kalau pakai mata? Cepat dong jawab. Aneh tidak? Aneh. Terus gimana caranya? Nah, maka itu saudara, salah satu cara kita belajar firman Tuhan, pakailah logika anak-anak. Oke, dengar ya. Semua kita pasti pernah ngalami. Baik waktu kita masih kecil maupun setelah kita dewasa jadi ayah ibu. Ayo. Namanya anak-anak. Suka cari perhatian enggak? Nah, maka itu kalau kita sudah tua cari perhatian anak-anak lu gitu. Betul? Nah, suatu hari di rumah ada tamu. Namanya anak-anak. Biasanya bertingkah enggak di ruang tamu? Ayo, biasanya anak bertingkah enggak? Wadah aja dibuat begitu. Nah, sebagai orang tua kan malu kalau bentak atau nasihatin. Terus orang tua pakai apa? Ya itu dia, melotot saja. Terus anak-anak gimana? Ngerti. Terus orang Jawa bilang klewas-klewes. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa itu. Klewas-klewes masuk ke dalam, cuma dipelototi. Artinya apa? Kalau papa mama melotot? Iya, itu firman. Jadi ada kalanya Tuhan berbicara kepada kita dengan matanya. Maka itu gini sekarang. Jangan memaksa Tuhan untuk bicara lewat telinga kepada kita. Siapa pernah merasakan gini? Ya itu contoh-contoh. Jadi hamba Tuhan lewat lihat kupu, lihat streaming, ya. Pernah nggak kita lagi diam, enak gitu, tiba-tiba, kok seperti ada ngeliatin aku ya? Jangan bilang, ini setan mana? Awas kamu begitu. Jangan bilang begitu. Tahu itu Papa sedang hadir di hidup kita. Dia sedang melototin kita. Ngapain kamu? Ya tahu berapa kali kita mau berbuat dosa, tapi dia sayang kita. Belum apa-apa, tiba-tiba kita merasa, wah kita tahu ini Papa. Maka itu saudara, hari ini ambillah keputusan. Di masa-masa yang sulit dan menakutkan seperti ini, tidak ada hal lain. Dengarkan suara gembala kita. Amin. Ikuti suara gembala kita. Taati perintah-perintahnya. Oh, kalau kita buat seperti itu, hidup ini bahagia. Amin. Hidup ini aman. Lagi sekali, kenapa kita harus taat? 1, karena kita nggak tahu di depan tuh ada apa, besok ada apa. Yang kedua, kenapa kita harus taat? Karena kita nggak ngelihat musuh kita, mereka ngelihat kita. Komandan kita yang paling tahu akan hal itu. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau itu terjadi di hidup kita semuanya, maka itu penting sekali kita taat kepada Dia. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Pak Edu doa. Ku renungkan firman-Mu dan ku lakukan. Ayo. Engkau tahu
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Tuhan. Belum. Nah, biar habis. Hatimu biarin merenungkan firman-Mu. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan